Telepon soal apa, Pak? Tidak. Iya. Iya. Ya, halo. Iya. Telepon soal apa, Pak? Kalau ada orang telepon ke sini. Kenapa? Asik. Masa tanya ke saya? Iya. Tanya ke polisi yang bagian ngurusin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agus Salim di NTV kita, acara Modal Matul. Jadi Anda cukup WA atau SMS atau telepon ke 085 235 277 772. Situng 234 Ata Kacel Palesteran. Montak endek tuli ngocak, mata lanceng kepekeran. Ada lagi ya. Ser-geseran obi manes jeng langjengan daunan nangka. Ker pekeran sambil nangis jeng bejengan esagutika. Bukan itu kawan. Kita ke kantor Satpas SIM ya. Tadi orang telepon tanya SIM ke saya. Tidak mungkin aku bisa jawab. Ya, sebentar lagi kita akan ke kantor Satpas SIM di Kademangan, Kota Probolinggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini Senin 15 Juni, Modal Matul berada di kantor Samsat Pak ya. Kantor Satpas. Iya, Satpas. Kademangan, Kota Probolinggo. Nah, di sini NTV akan mengulas sedikit persoalan perpanjangan SIM ketika masa-masa virus 19. Betul Pak ya? Iya, betul. Jadi kebetulan saya bersama dengan Bapak Agung sebagai Kaur SIM Samsat Kota Probolinggo. Betul Pak? Satpas ya. Kota Probolinggo. Jadi monggo Pak Agung diperkenalkan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami Bribka Agung Waluyo. Di sini kami diberi amanah dan jabatan sebagai Baur SIM Satpas Kota Probolinggo. Untuk itu kami sendiri di sini memiliki sifat-sifat yaitu keterbukaan terkait informasi pelayanan terkait dengan pelayanan di Satpas Kota Probolinggo. Makanya kami sendiri menginginkan adanya masukan-masukan yang dari masyarakat Kota Probolinggo karena SIM sekarang kan sudah mulai online tahun 2016 akhir. Jadi dengan adanya online ini masyarakat itu bebas mau mengakses jenis SIM A dan C di Satpas di mana saja. Jadi tidak perlu ibaratnya orang Probolinggo bikin di Probolinggo. Jadi kemungkinan besar juga ada orang Probolinggo yang bekerja di luar Probolinggo, namun bisa diperpanjang di sana untuk terkait SIM. Yang penting intinya SIM ini jangan sampai masa berlakunya habis. Nah, tewas Pak. Ya. Jadi dengan adanya seperti ini, kami juga senang kalau misalkan di Satpas kita kadang rame, kadang sepi, karena kita sendiri sekarang acuannya dari Polda itu berlomba-lomba
Jadi digiatkan bagaimana pelayanan itu diberikan yang terbaik oleh masyarakat. Betul. Makanya kami sendiri juga heran, kadang banyak masyarakat yang dari luar kota pun ke sini itu juga informasi, tapi saya sendiri juga belum tahu informasinya, ada yang berbondong-bondong ke sini. Nah, ternyata dia melakukan ada yang baru, ada yang perpanjangan. Oh, oke. Jadi kami sendiri juga memberikan pertanyaan, feedback istilahnya. Kenapa kok harus bikin di sini ya, seperti itu. Jadi informasinya di sini tuh pelayanannya cepat. Nah, tidak berbelit-belit, informasinya seperti itu. Terus sedangkan untuk yang dari luar sendiri itu terkadang di sana kotanya penuh. Jadi numpuk. Kuota ya, pembuat SIM baru ya, maksudnya. Baru maupun perpanjang. Oh, oke. Di luar itu saya tanya sempat intinya itu membludak. Nah, tiap harinya membludak. Jadi kadang dia mendaftar pagi sekitar jam 7, kadang jam 5 itu belum sampai selesai juga ada. Jam 5 sore. Ya. Makanya untuk itu namanya masyarakat kan memiliki peranan atau memiliki kewenangan masing-masing. Jadi mereka bebas karena merasa mungkin terlalu banyak di sana, nunggunya lama atau mungkin antrinya masih lama. Mereka itu ngurut, ibaratnya kayak ngurut jagung. Jadi mulai dari barat itu ibaratnya wilayah barat itu nanti ke timur mana yang paling cepat. Nah, nggak taunya di sini dianggap itu yang paling cepat di sini. Jadi karena selama di sini kami menginginkan pelayanan yang cepat. Oke, cepat bukan berarti tidak sesuai prosedur, tidak, tetap sesuai prosedur, sesuai keamanan yang di sini. Kita terapkan sesuai SOP yang ada itu. Jadi informasi di awal Pak Agung menjelaskan bahwa membuat SIM untuk memperpanjang itu tidak perlu harus ke kantor sini, betul Pak? Betul. Bisa dilakukan dengan online. Jadi Anda yang tidak punya waktu untuk berantri-antri, menunggu lama, cukup online saja. Jadi sekarang sudah zamannya canggih, Satpas Kota Probolinggo sudah lumayan canggih juga soal IT untuk mempercepat pelayanan pembuatan SIM atau memperpanjang, gitu Pak. Jadi pertanyaan kami Pak, ke sini tuh waktu waktu masa-masa corona itu kan Satpas ini kan tutup Pak. Iya. Apa betul Pak? Sesuai dengan surat telegram itu yang dari Korlantas. Itu memang sempat diadakan penutupan. Nah, pada waktu itu pernah dilakukan penutupan sampai waktu yang telah ditentukan. Namun pada waktu itu jelangnya tidak lama ada petunjuk lagi, surat turun, itu disuruh melaksanakan pembukaan untuk pelayanan. Ya, karena dikhawatirkan nantinya pemohon ini kalau Satpas tidak dibuka akan terjadi penumpukan. Nantinya. Makanya itu dilakukanlah untuk pelayanan dibuka kembali Satpas. Namun tetap mengedepankan SOP yang sudah sudah diinformasikan oleh dari pemerintah. Jadi terkait kayak setiap orang mau masuk, itu harus jaga jarak dulu. Setelah itu masuk melakukan di situ ya kayak sterilisasi atau bilik sterilisasi. Nanti di sana seperti saya tadi masuk. Bilik itu masuk, setelah itu nanti bisa cuci tangan, baru dilakukan termogan di situ, pengukur suhu. Nah, di situ kalau mencapai 37, nah itu diharapkan untuk para pemohon ini untuk segera periksa. Atau keluar dulu, cuci muka, sengadem terus masuk lagi. Jadi di sini pembukaan SIM baru ini kapan Pak Agung? Untuk SIM baru sebetulnya jarak dari penutupan itu 3 hari pada waktu itu. Pada waktu itu? Pada waktu itu 3 hari, terus kita buka kembali
sehingga kita tetap pesankan banner dan juga kita masukkan ke website. Nah, sehingga di sana juga banyak yang bertanya, Pak, apabila matinya kemarin seperti apa? Lah itu ada ibaratnya keringanan di sana, ada kompensasi istilahnya. Jadi bisa dilakukan perpanjangan. Namun di situ ada 2 gelombang pada waktu itu. Oke, Pak. Terus. Oke. Nah, setelah itu muncul surat kembali, itu terus suruh dilakukan perpanjangan untuk mendapatkan dispensasi. Nah, jadi di sini masih simpang siur. Padahal di sini suratnya juga jelas. Nah, jadi orang membaca itu hampir gini, persepsinya seolah-olah ini khusus ODP, PDP dan yang positif. Padahal berarti seolah-olah personal gitu ya, Pak. Padahal umum Pak ya. Padahal umum. Okay. Nah, itu padahal sudah kami sampaikan sudah keseluruhan ini. Kalau bunyinya bagi yang memiliki SIM masa berlaku. Berarti kalau bagi berarti kan keseluruhan. Nah, seperti itu. Tapi di bawah itu ada tulisan khusus. Nah, ada khusus. Khusus yang PDP, ODP dan yang positif. Itu ada ketentuan. Nantinya harus ada surat keterangan dari dokter dinyatakan bahwa sembuh. Oh, gitu. Nah, jadi orang melihatnya itu bacanya di bawah bukan di atas. Nah, seperti itu. Jadi untuk dispensasi perpanjangan SIM itu berlaku untuk semuanya, kan begitu Pak Agung? Iya, betul. Nah, ini mulai kapan dan berakhir kapan Pak Agung? Monggo Pak Agung. Nah, untuk saat ini kita masih terpacu dengan surat telegram yang dari Polda Jatim. Itu tadi pemohon atau masyarakat yang memiliki masa berlaku SIM-nya itu mulai 24 Maret ya. 24 Maret. Oke. Nah, 24 Maret sampai 29 Mei. Ya. Setelah hari raya kemarin. Tadi Maret, April, Mei. Maret, April, Mei. Oke. Ya. 3 bulan Pak Agung. Ya, 3 bulan ya. Tadi kami ulangi kembali 24 Maret sampai 29 Mei. Mei 24 Maret. Oke. Itu dikasih kesempatan bisa memperpanjang. Itu tanggal 2 Juni sampai 30 Juni. Oh, bulan ini ya? Ya, bulannya selama 1 ya? bulan ya. Itu. Makanya banyak yang melihat di Facebook yang katanya, Pak tadi disuruh baru membuat baru. Nah, memang sempat terjadi seperti itu. Karena apa? Pada waktu itu surat ini belum turun sehingga dilakukan baru. Nah, pada waktu surat turun, ini kan otomatis informasinya kan sudah tertinggal. Terlambat lah. Akhirnya apa? Saya menyampaikan dan kami kami informasikan kembali. Tadi pemohon yang memiliki masa berlaku 24 itu tadi Maret sampai 29 Mei yang sudah terlanjur baru harap melapor ke petugas. Nah, itu ke petugas Satpas. Nantinya dilakukan untuk perpanjangan, tapi tidak baru kembali. Itu. Oh, gitu. Jadi dispensasinya begitu, Pak ya. Jadi untuk SIM masa berlaku tanggal 24 Maret sampai 29 Mei itu kan sudah mati. Sudah mati, sudah tewas almarhum. Nah, itu dapat dispensasi untuk memperpanjang lagi, begitu Pak ya? Betul. Tidak membuat baru ya, jadi betul. memperpanjang. Jadi bedakan ya membuat baru dan memperpanjang. Nah, pertanyaannya begini Pak, kalau itu matinya itu umpamalah tanggal 22 Maret Pak. 22 Maret. Apakah itu dapat dispensasi Pak? Kalau sesuai keterangannya itu 24. Jadi kalau misalkan tanggal 23, 22, 21 dan seterusnya berarti otomatis baru. Kosong. Seperti itu. Oh gitu. Jadi beda ya. Jadi kalau mama Anda punya SIM tanggal 24 Maret matinya karena Anda tidak bisa memperpanjang karena memang tutup pelayanan SIM Pak ya. Memang tutup pelayanan SIM selama 3 bulan, maka Anda mendapatkan dispensasi hanya menunjukkan SIM itu gitu Pak ya. Betul Pak ya. Betul Pak Agung. Nah, begitu teman-teman.
Jadi kalau mama mati kemarin 24 Maret sampai 29 Mei cepatlah datang ke Samsat untuk diperpanjang gitu Pak ya. Betul. Gitu untuk diperpanjang. Nah, ini Pak, untuk memperpanjang SIM itu kan memang ada biayanya kan Pak ya? Betul. Ada Betul. biayanya, nggih. Untuk SIM C Pak. Nggih. Monggo Pak disebutkan Pak. Untuk SIM C perpanjangan 75.000 biaya BNPB itu memang dari negara sesuai dengan PP 60 tahun 2016 yang terbaru itu. Oke. Itu bisa dilakukan di sini atau di mana? Di Luar kota. kendaraan bukan? Bukan. Kalau kendaraan itu nanti di Samsat. Oh, itu SNK ya. Nggih, itu terkait dengan kendaraan berarti nanti di Samsat. Nggih. Tapi kalau terkait dengan SIM performan atau individu orangnya itu nanti terkait SIM itu berarti di kantor Satpasnya. harus ke kantor ya. Nggih, harus ke Satpas. Tapi tidak bisa diwakilkan. Jadi karena ini SIM ini kan atas nama individu performan. Jadi orang itu harus hadir dan harus bisa diusahakan hadir di situ. Oh, gitu. Jadi untuk pembuatan SIM memperpanjang itu tadi tidak bisa di mana itu di jalan-jalan mobil di jalan itu Rek. Jadi harus ke sini ya seperti biasa ya difoto gitu Pak ya. Iya. Difoto hanya biaya 75.000. Nah, sedangkan untuk pembuatan SIM baru Pak Agung untuk SIM C itu gimana Pak Agung? Berapa Pak Agungnya? Untuk SIM C 100.000 SIM C. Tidak ada lebih ya. Kalau makanya saya kan sering memasang banner bahkan itu kami sosialisasikan. Barang siapa kalau ada yang takutnya ini ya saya khawatirkan ada yang menarik lebih. Nah, makanya segera melapor. Di sana ada nomor telepon saya. Tadi saya buka memang ini untuk saya mengharapkan biar informasi ke masyarakat itu dapat dipastikan itu akurat. Nah, seperti itu. Jadi untuk SIM C 100 untuk pembuatan SIM baru. Sekali lagi ya, pembuatan SIM baru itu ada prosedurnya. Anda harus periksa, betul Pak ya? Betul, periksa dan apa Pak? Tes. Nah, untuk sementara periksa kesehatan dulu. Nah, setelah itu nanti terus tes fisiko. Terkait kejiwaan di sana. Setelah itu nanti bisa fotokopi KTP 4 lembar. Untuk SIM A nanti bisa diajukan. SIM seperti C, SIM A maupun SIM C. Oh sama. Ya, biayanya sama Pak? Biayanya beda. Kalau SIM A ini 120. Kalau selisih dikit. Kalau SIM C 100. Seperti itu. Jadi itu SIM C itu 100, SIM A 120, bukan 500. Teman saya kena 500 Pak. Nah, gini Pak, yang banyak dijadikan orang-orang pilih jalur alternatif loh Pak. Timbang tes gagal, mendingan dosa tes dan itu dipastikan bisa. Itu gimana Pak Gung? Kalau saya sendiri yang jelas selama saya ditugaskan di sini itu tetap kami upayakan sesuai prosedur, sesuai SOP. Makanya banyak yang menawari sebetulnya yang dari pihak-pihak luar. Menawari gimana Pak? Yang menawari Pak, saya minta bantuannya jalan pintas seperti itu. Jadi saya sendiri karena saya pengen citra Polri kedepannya ini bisa dipercaya oleh masyarakat. Jadi sehingga saya tetap bagaimana mengedepankan SOP maupun prosedur yang sudah ada. Makanya saya terapkan itu. Jadi kalau nanti ada orang kesulitan segera hubungi saya. Jadi kalau ada yang tidak lulus ujian teori, kami lesi di situ. Ada solusi Pak ya? Ya, ada solusi. Tadi saya enggak sesaklek aturan itu tidak. Tadi misalkan kalau saya menerapkan sesuai aturannya, otomatis masyarakat kan pasti butuh, Pak. Kalau misalkan saya nggak lulus sampai 10 kali, ya, misalkan ini, masa kita mau membiarkan kan ya tidak gimana ya, kurang pas gitu loh. Makanya saya tetap bagaimana caranya itu tetap masyarakat kita juga ikut mereka di dalamnya. Jadi saya sendiri di sini menciptakan untuk kerjasama dan juga sama-sama kerja. Ya. Nah seperti itu.
Jadi makanya dengan adanya seperti ini, tadi saya juga kadang minta minta kalau ada pelayanan yang kurang baik di Probolinggo Kota ini, khususnya di Satpas, makanya nanti bisa hubungi kami hubungi kami, karena di situ sudah saya bentuk banner di luar. Itu sudah lama. Ada pengumuman gitu. Ya, ada pengumuman. Ada pemberitahuan lah. Ya, gitu. itu seperti itu. Jadi biar tidak di luar itu tidak terjadi miss. Ya betul Pak. Jadi kan begini Pak pikiran orang-orang tuh. Satu, antri ini suwe Pak. Iya. Antrinya lama. Karena memang yang ingin buat SIM kan banyak Pak. Iya betul. Yang ingin membuat SIM adalah orang-orang yang baik Pak. Kan betul Pak. Betul. Niatnya baik. Nah, setelah itu tes fisiko Pak ya. Iya. Betul. Tes fisiko juga antri. Iya. Nah, ini yang kadang-kadang orang yang tidak sabar, akhirnya lah aku titip sopo lah supaya bayar piro ae wis, penting SIM jadi, gitu Pak. Pertanyaannya adalah kebanyakan mereka itu yang gagal di mananya Pak? Kebanyakan di praktek, karena kalau praktek ini kan terkait dengan ketangkasan. Praktek sepeda motor atau mobil ya? Ya, ini kan terkait dengan ketangkasan individu. Kalau di ujian teori saya yakin di sini kami hanya melihat sekilas itu dan kami pelajari itu hampir 88% lulus. Banyak. Di sini. Karena apa? Di situ orang misalkan nggak bisa kita ajari. Misalkan ternyata kita ajak bicara, orang ini maksudnya bisa baca apa tulis. Betul, itu kami lihat dari sana. Makanya saya tanya dulu, misalkan nanti masing-masing pemohon ini ada yang 15 menit baru mudeng, maksudnya dong mengerti. Dan ada yang sudah 5 menit itu sudah paham. Nah setelah itu baru kami coba kembali, karena ada juga yang lama padahal data komputer dia kan pasti begitu Pak. Ya ada. Iya. Makanya kami tanya terlebih dahulu sebelum kami lakukan untuk bimbingan konseling di situ. Nah sehingga di sini juga antusiasnya juga masyarakat alhamdulillah banyak. Jadi saya melihat dari situ. Jadi kami melihat dan akhirnya di situ banyak orang, kadang belum sampai saya berikan materi itu pemohonnya sudah bilang, Pak itu di Google sudah ada. Nah memang sudah ada. Jadi belajarnya dari sana kebanyakan. Tinggal buka. Tinggal mengulangi tinggal mengulangi aja sebetulnya. Iya, betul, gitu. Makanya hanya di praktek di sini yang kebanyakan masih perlu ketangkasan. Jadi mereka berpikir gini Pak. Oke lah. Dengan biaya 100 tidak besar lah Pak. Tapi ketika tes tidak lulus, apakah ini kosong Pak 100.000 itu? Itu gimana Pak? Bukan. Jadi kalau sesuai aturannya itu sebetulnya tadi pemohon itu datang itu sudah melakukan pembayaran dan pembayarannya itu langsung masuk ke rekening. Nah di situ. Oke, terus. Nah, jadi saya melihat di situ kayak satpas yang lain. Jadi satpas yang lain itu sempat terjadi penumpukan, maksudnya ini barangnya belum sampai cetak karena pemohon belum lulus. Tapi di sisi lain ini biaya di suatu rekening ini numpuk. Bengkak ya. Nah ini punyanya numpuk. Siapa saja seperti itu. Betul. Nah, tapi selama ini untuk yang di Satpas Probolinggo saya menggunakan penerapan lain. Jadi sistemnya tetap sesuai SOP. Jadi orang yang datang itu melakukan pembayaran, namun tidak kami masukkan rekening. Jadi sehingga tunggu dulu. Jadi kalau orang nanti tidak lulus, berarti berkas sama uangnya ini langsung kami kembalikan. Nah nanti seperti itu. Jadi kecuali yang bersangkutan lulus, berarti uang itu langsung bisa dimasukkan. Seperti itu. Tidak lulus, ya uangnya dikembalikan. Berarti kan tidak kosong. Nah seperti datang itu. lagi. Ada enggak Pak kira-kira pembuat SIM tuh tidak lulus sampai 4 kali, 3 kali itu? Kalau itu ada yang lebih 9 kali pernah. Nah, sampai ibaratnya itu nyerah. Jadi saya sendiri bukan malah membikin tidak. Jadi tetap. Jadi mereka pinginnya nyerah karena saya sendiri juga ibaratnya ya wis manusiawi juga. Jadi saya enggak semudah itu, tetap saya ajari terus sampai biar mereka nanti memperhatikan
betul-betul paham dengan aturan itu. Jadi setelah mereka nanti ibaratnya di situ sudah keinginannya sudah putus asa, baru kami di situ ya tetap mau nggak mau tetap membantu. Tadi kami arahkan, Iya. terus pembayarannya juga sesuai PNBP itu. Jadi nggak ada penarikan lebih. di Jadi situ, sampai Pak. 9 kali Pak ya. Ada ya 9 kali pernah seperti itu. Ya, ya ternyata sabarnya harus 9 kali. Kan Iya. begitu aja Pak. Begitu aja singkatnya. Nah, apa ya? Kadang-kadang orang itu kan ya wajar lah Pak. Terima enak lah. Oke. Aku bayar terima enak. Saya tanya sekali lagi Pak. Ada enggak makelar sini Pak? Kalau maklar alhamdulillah sudah bersih di sini. Makanya saya sempat dengar di sini masih ada maklar. Makanya Oke. saya sebetulnya sudah saya wanti-wanti jangan sampai melalui calo atau maklar. Karena apa? Maklar itu intinya di situ dia mungkin bisa saja mencari keuntungan. Iya pasti Pak. Nah, pasti mencari keuntungan. Nah, di sisi lain mereka nanti secara nggak sengaja menyudutkan petugas. Karena apa? Misalkan saya menarik, misalkan di situ, wis tarik sekian, wis langsung saja foto. Padahal orang itu sebetulnya datang sendiri ya juga sudah bisa foto. Bisa. Ya seperti itu, tidak perlu diantar atau nanti orang lain yang antar, tidak perlu. Nah, di situ. Jadi nanti di saat petugasnya misalkan ngajari, delalah di ujian teori lulus, di praktek lulus. Nah, ternyata apa yang dibayarkan ya sesuai PNBP. Padahal orang ini nanti pembayarnya lebih. Iya. Nah, pernah kejadian seperti itu. Hmm. Tadi kita ajari terus, ternyata lulus, akhirnya di luar itu pernah menyampaikan, Pak, saya ditarik 500. Pernah kejadian Ini, seperti Pak? itu. Pernah itu. Ditarik 500 pada waktu itu. Aduh. Nah, akhirnya saya menyampaikan ditarik sebesar itu, akhirnya saya sampaikan. Loh, kok bisa? Akhirnya, ya Pak, tadi melalui siapa? Ya, ibaratnya orangnya bukan di sini, orang umum. Bukan polisi lah. Bukan polisi, orang umum. Nah, akhirnya di situ coba ditanyakan kembali pada waktu Ibu ke Satpas, kira-kira berapa yang dibayarkan? Hanya 100.000 Pak. Ya, selebihnya berarti ini bukan kewenangan kami. Berarti Ibu harus minta uangnya kembali. Tadi saya suruh nemui orangnya kembali seperti itu. Pernah kejadian Jadi, seperti itu ada? ada selisih 400.000. Kerja sehari Rek. Hanya di luar. Mas, kamu antri Bu. Padahal tidak diantar, tidak usah digandeng, tidak usah. Badi 400.000. Mau kerja apa dia? Wah enak pol. Jadi ya alhamdulillah lah Pak. Kalau memang dulu Pak, kira-kira 20 tahun lalu memang ada banyak makelar. Sekarang sudah bersih kata Pak Agung. Ya alhamdulillah. Begini Pak, ada pertanyaan sing rada unik menurut saya. Dari Mas Dre Donald. Biaya dokter untuk SIM 30.000. Apakah tidak boleh bawa surat dokter sendiri gitu Pak? Tadi kami jelaskan untuk kesehatan di situ ya, itu kesehatan jasmani maupun rohani itu sebetulnya sudah diatur di Undang-Undang 22 tahun 2009 di situ. Ya, termasuk di perkapnya, perkap 9 tahun 2012 di situ. Nah, jadi untuk kesehatan itu adalah kesehatan yang ditunjuk oleh Polri. Berarti sudah direkomendasi. Rekomendasi. Nah, seperti itu. Jadi tidak ujuk-ujuk ini langsung ditunjuk oleh petugas Satpas, bukan. Jadi bukan petugas Satpas yang menunjuk, bukan. Jadi di situ ada ibaratnya semacam kesehatan itu dulu pernah kita kompulir mana yang menurut lengkap termasuk peralatannya di sana. Jadi bukan ujuk-ujuk wis pokoknya kesehatan seperti itu, bukan. Surat dokter Karena semua itu kan ada pertanggungjawaban. Makanya kalau ada mesleknya nanti di pemohon berarti kita enak nanti tinggal nunjuknya ke dokter lah, kan seperti itu. Gitu. Nah, padahal selama ini kita nggak berani menunjuk dokter kecuali ada petunjuk. Nah, seperti itu. Nah, jadi dokter ini yang sudah ditunjuk dinyatakan bahwa tempatnya ya juga layak, terus bagus,
terus alat-alatnya juga lengkap, sehingga itulah yang dijadikan acuan. Nah, seperti itu. Itu hanya sekedar apa ya? Bisakah hasil dokter itu menentukan lulus tidaknya, Pak? Kalau dokter sendiri kan kewenangannya hanya untuk memeriksa, jadi tidak memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa nanti lulus. Nah, sebaliknya juga sendiri, polisi yang petugas satpas sendiri tidak berhak menentukan ini orang ini sehat, tapi surat dokter itu yang menunjukkan bahwa orang itu sehat. Enggak, begini, Pak. Orang ke mana itu, ke klinik ya? Iya, klinik. Klinik yang ditunjuk, terus membawa surat, ditunjukkan ke polisi, terus polisi melihat, oh ternyata ini tidak cocok guys ini. Apakah gimana Pak? Apa sekedar ini syarat atau gimana, Pak? Kalau kesehatan itu memang salah satu syarat. Persyaratannya ya sehat jasmani dan rohani. Makanya kalau masalah kesehatan itu kita tidak memiliki kewenangan, entah itu nanti di dokter sana yang ditunjuk itu nanti yang diperiksa apa aja, ya saya sendiri mau nggak mau ya memang bukan kewenangan kita. Iya. Ya, yang penting kita melihat di situ bahwa persyaratannya sudah lengkap. Hanya itu saja. Seperti itu. Kan bisa ya dokter di sana, oh ini buta warna mama, atau gimana? Kan nggak bisa buat SIM, Pak ya? Bisa lah. Kalau buta warna sebetulnya masih tetap bisa. Bisa ya? Ya bisa. Karena buta warna itu kan ada yang dominan. Iya betul. Nah, ada yang tidak dominan atau permanen lah istilahnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau namanya di situ kesehatan berani mengeluarkan, berarti dinyatakan normal. Oh gitu. Berarti kalau klinik itu tidak berani mengeluarkan, berarti tidak bisa kesini. Tidak bisa. Jadi harus ada ketentuan. Ya contohnya kayak penyandang cacat. Penyandang cacat kan ada tahu yang tunarungu, tunanetra, terus setelah itu ada yang mohon maaf ya, tadi kurang lengkap lah, seperti itu. Itu sendiri juga itu nanti ya tergantung dokternya. Seperti itu. Kalau contoh ini di ibaratnya tunarungu. Tunarungu ini dari pihak kesehatan ini berani mengeluarkan, tapi dengan catatan mereka harus wajib ke periksa. Periksa di sana di rumah sakit ya, di rumah sakit umum. Nanti di sana nanti minta surat keterangan bahwa dinyatakan orang ini betul-betul tunarungu. Nah, namun tidak semudah itu juga kita melepaskan begitu saja. Tapi di kendaraan baik depan maupun belakang itu juga harus ada tanda bahwa yang bersangkutan ini tunarungu. Jadi itu ada, Pak ya? Ada. Oh, ada ya. Ada. Jadi nanti pengendara, misalkan ini tunarungu pada saat berjalan mengendarai sepedanya. Dia tahu kalau lampu merah, lampu hijau pasti tahu. Tapi di saat nanti ada orang yang mau menyelip, mengklakson, mereka kan pasti tidak dengar. Nah, pasti tidak dengar. Makanya kenapa nih situ salah satu itu kok harus ada ketentuan di kendaraannya. Ini untuk mengetahui bahwa kalau nanti sampai terjadi kecelakaan, saya tadi berusaha ngebel, Pak. Nah, tapi kok ini orang ini tetap aja lurus lah, misalkan seperti itu. Nanti bisa dilihat. Tadi untuk yang di depan ya, ini selebor ya, depan itu sama belakang ada tandanya. Berarti orang itu memiliki kekurangan, bukan kelainan ya, tapi kekurangan. Nah, seperti itu. Itu stiker dari Polres, Pak ya? Kalau stikernya masing-masing. Jadi ya yang bersangkutan ini kan memiliki kelompok atau apa namanya, semacam kayak perkumpulan. Perkumpulan komunitas ya. Oh gitu. Jadi di situ ada juga nanti. Jadi yang bersangkutan sendiri juga yang pesan nantinya. Yang penting intinya ada simbol itu, supaya pengendara lainnya nanti itu mengetahui seperti itu. Di SIM ada tanda, Pak? Kira-kira. Kalau di SIM tidak ada ya? Hanya saja nanti bunyinya di situ SIM D. SIM D ya. SIM D itu aja. Siapa? Ini baru tahu saya. SIM D ini khusus penyandang ya? Disabilitas. Oh, oke. Jadi sekarang ada SIM D. Kalau dulu kan hanya A, C, B1, B2. Gitu, Pak ya? Iya. Sekarang ada A, B, C, A, B, C, D. Ya. Jadi D itu untuk disabilitas. Ya.
Baru tahu saya, Pak. Kira-kira pernah ada tidak di sini, Pak? Pernah Aduh. banyak, sempat dulu di sini melakukan permohonan baru dan juga ada yang perpanjang pada waktu itu. Tadi ya tetap kita layani. Tadi menggunakan intinya perangkat yang ada, seperti itu. Tetap kita layani dengan baik sehingga mereka merasa tidak diasingkan. Tadi merasa yang bersangkutan ini pelayanannya disamakan dengan layaknya orang normal. Betul, Pak. Betul, seperti itu. Jadi tidak merasa dikucilkan. Dikucilkan. Betul. Okay. Ya dianggap warga negara Indonesia lah, pasti begitu. Untuk ada pertanyaannya dari Agus Ademayem. Buat SIM B1 berapa ya sekarang? Okay. Itu baru atau peningkatan? Buat berarti baru. Ada ini, tadi kami sampaikan terlebih dahulu. Tadi kalau jenis SIM B, ini orang membuat SIM SIM B itu kadang tidak memahami ini baru atau perpanjangan. Ini sama, bunyinya tetap membuat. Nah, seperti itu. Oh iya. Bunyinya pasti saya membuat, Pak. Nah, seperti itu. Padahal di sini ada lanjutannya. Ini SIM B ini maksudnya mau ditingkatkan atau mau diperpanjang. Nah, seperti itu. Kalau perpanjangan ya sama dengan SIM A, hanya 80.000. Kalau perpanjangan ya itu. Terus kalau misalkan nanti peningkatan, nah itu nanti 120. Peningkatan B, misalkan A ke B1. A ke B1. Gitu seperti ya. Nanti jarak 1 tahun lagi bisa ditingkatkan kembali. Jadi B1 ke B1 umum atau ke B2 biasa, seperti itu. Berarti yang punya SIM B1 itu sudah tidak tidak perlu buat SIM A, Pak ya? Tidak perlu. Tidak perlu ya? Tidak perlu karena tingkatannya ini kan melebihi A. Ya, seperti itu. Kalau sama juga ketika saya punya SIM A, tidak perlu SIM C gitu. Enggak. Gimana, Pak? Kalau SIM C ini kan khusus untuk kendaraan roda 2. Kalau SIM A ini kan untuk kendaraan roda 4 yang kapasitasnya itu di bawah 3.500. Nah, seperti itu. Apanya itu, Pak? Untuk beratnya untuk SIM A iya. Itu kan ada ketentuannya itu. Jadi kalau misalkan A dan C, ini kalau yang bersangkutan hanya memiliki kendaraan roda 2 saja ya cukup C. Kalau memiliki roda 4 dan roda 2 berarti wajib memiliki A dan C. Kan seperti itu. Oh, gitu. Jadi tidak benar menurut saya ketika Anda kena razia lah, Anda bawa SIM C, Anda naik sepeda motor terus ditanya, ini SIM A, Pak? Ya. Juga salah, Pak ya? Bukan salah, tapi melanggar. Iya, melanggar ya. Harusnya melanggar. Juga bawa SIM C gitu, Pak. Gitu. Iya. Jadi enggak usah beda ya. Jadi yang bawa SIM A, ya cukup ya sudah motor wis. Saya sudah punya SIM A, padahal dah motor itu kan kendaraan roda 2. Iya. Gitu, Pak Agung ya? Iya, betul. Terus ini ada lagi, Pak Agung. Iya, monggo. Pelayanan setelah new normal itu seperti apa, Pak? Apakah sama dengan sebelum-sebelumnya atau gimana, Pak? Jadi pelayanan yang untuk saat ini ya mengalami pandemik ini dengan sebelum mengalami pandemik itu orang melihatnya pasti sama seperti itu. Padahal di sini ada perbedaan. Sebetulnya yang dilakukan ya sama kayak layaknya normal pada waktu belum ada pandemik. Namun untuk saat ini menuju new normal di sini hanya saja di situ ada tambahan-tambahan ya. Tadi tambahan-tambahannya seperti kayak harus melakukan physical distancing, terus sering cuci tangan, menggunakan protokol COVID ini, Pak ya. Protokol kesehatan gitu. Itu okay. diterapkan seperti itu. Okay. Terus ada lagi yang soal memanjangkan SIM kan keliru, memperpanjang SIM C. Terus gini, kalau SIM C atau SIM lah hilang, itu
syaratnya apa saja, Pak? Untuk kehilangan SIM ya, untuk kehilangan SIM ini nanti yang dilakukan yang pertama kali adalah melapor ke polisian. Di situ menyatakan bahwa SIM-nya itu hilang. Ya. Di sana nanti kan juga ada kronologinya seperti apa di laporan polisi. Setelah itu nanti kalau misalkan ada fotokopi KTP, dilampirkan fotokopi KTP, yang bersangkutan ini bisa langsung ke Satpas. Ke sini ke Satpas. Ya. Tadi dilakukan pengecekan apakah SIM ini betul-betul masa berlakunya masih aktif atau sudah kadaluarsa. Kalau misalkan nanti masa berlakunya ternyata masih aktif, sehingga yang bersangkutan ini nanti kita cekkan ke nomor SIM-nya, kita catatkan di sana. Setelah kita catatkan, baru yang bersangkutan ini nanti kita arahkan untuk melakukan tes kesehatan. Seperti prosedur awal, Pak ya. Tadi bunyinya nanti di situ tetap kehilangan, tapi sebetulnya di situ bisa perpanjangan gitu. Bukan buat baru, Pak ya? Bukan. Oke. Jadi pertanyaan dari Facebook bernama isi lemari ini adalah katanya harus punya kopiannya, Pak. Kopi SIM itu, Pak. Makanya dengan adanya fotokopi SIM-nya itu, maksudnya petugas itu tidak ribet-ribet untuk mencari. Maksudnya itu tinggal ternyata ada. Ini nomornya gitu. Itu tadi lebih cepat. Tadi tidak menunggu agak lama-lama itu tidak. Jadi kalau Mama tidak ada pun fotokopiannya, tetap bisa ke sini. Cuman polisi butuh waktu lah. Iya, butuh waktu untuk mencari. Butuh waktu untuk mencari. Dan mencari kan relatif ya, bisa 2 jam, sejam, bisa cepat atau bisa sehari. Tidak mungkin seminggu lah begitu. Untuk pencarian di sini kayak kehilangan itu tidak lama. Mungkin kurang lebih sekitar 3 sampai 6 menit. Sebentar cepat, ya. Cepat. Karena di sini sudah online. Kalau menggunakan fotokopi SIM itu, Pak ya? Tidak, meskipun tidak ada fotokopi SIM. Oke. Tadi cepat di sini. Gini, Pak, seringkali orang-orang tuh berpikir begini. Kalau buat SIM A itu apakah harus punya sertifikat, Pak? Untuk SIM A sendiri sebetulnya di situ sudah diatur ya, di perkapnya di situ. Itu jadi ada 3 pilihan. Ya. Yang pertama adalah bisa belajar dengan sendiri ya. Terus yang kedua itu bisa belajar melalui kursus. Terus yang ketiga itu bisa belajar melalui dari pihak kepolisian. Jadi ada 3 di situ. Tadi belajar sendiri, belajar melalui kursus yang sudah disahkan oleh pemerintah. Terus yang ketiga belajar melalui kepolisian, yaitu yang di Malang itu. Ya. Itu. Tadi ada 3 pilihannya. Nah, untuk sebetulnya makanya kami pasti menawarkan pemohon itu sendiri. Apakah pemohon ini betul-betul bisa masih tahap belajar. Kita sendiri kan juga tidak tahu di situ. Karena apa? Karena kami sendiri juga membutuhkan meyakinkan seseorang ini mampu mengemudi dengan baik apa tidak. Ya kita lakukan dengan melalui kursus itu. Sedangkan kursus itu sendiri juga tidak ada ketentuannya harus cari di Probolinggo, tidak ada. Cari kursusan ini tidak. Tadi bebas. Tadi orang mau dari saya dulu pernah, Pak, kursus dari Malang, saya dari Pasuruan, terserah. Yang penting bisa menunjukkan itu. Karena dulu juga pernah terjadi ada pemohon ya, itu mengajukan SIM A baru. Jadi mereka intinya itu ditanya oleh petugas bahwa yang bersangkutan ini kita sampaikan kalau harus menggunakan kursus. Tapi yang bersangkutan ini memang sudah belajar dan tahu undang-undang sehingga yang bersangkutan tidak berkenan. Itu dia belajar sendiri maksudnya. Ya, belajar sendiri. Tidak berkenan dengan menggunakan kursus. Akhirnya kami sampaikan, jenengan apakah betul-betul bisa? Disampaikanlah menjawab bisa. Kalau memang sampean belajar sendiri nggih monggo, tapi yang jelas
kami di sini menginginkan adanya pertanggungan nantinya, pertanggungjawabannya ke sana. Tadi kalau ada apa-apa, kita nanti bisa ibaratnya koordinasi bagaimana iki kursusannya jenengan, apakah kamu ajari betul apa tidak lah di sana, arahnya ke sana. Oh, Kita konfirmasi nantinya. oke. Nah, ternyata yang bersangkutan tetap menjawab tidak berkenan, dan yang bersangkutan ingin tetap memaksakan diri, saya belajar sendiri, Pak. Oke. Nah, akhirnya pemohon ini kan juga harus tahu etika cara berkendara. Betul, Yang betul iya, Pak. kan harus Betul. tahu Oke. cara masuknya. Dari situ nanti persnelingnya seperti apa, masuk apa dalam keadaan nol atau netral. Nah, di situ apakah dalam kondisi ada handrail, Oke. nah sabuk pengaman. Iya. Nah, itu tidak dilihat di sana. Jadi kami biarkan dulu. Saya Penting ingin nyetir tahu. aja, Pak. Nah, kami coba setelah kami ujikan, ternyata apa yang terjadi, yang bersangkutan tidak tahu kalau persnelingnya ini masuk. Langsung aja buka pintu. Jadi yang bersangkutan belum sampai kakinya masuk. Nah, Masuk gimana, Pak? maksudnya masuk ke ini tempat duduknya mobil. Oh, Nah, langsung aja di starter. Ya lompat akhirnya kendaraannya kena tembok itu jebret, akhirnya terjadi kerusakan pada waktu itu. Nah, akhirnya pemohon yang lain pada komplain, "Pak, bagaimana ujiannya saya?" Karena saya juga harus ujian, karena banyak memang. Kalau yang di antara pada waktu itu ada 12 orang untuk SIM A, hanya satu ini yang tidak menggunakan sertifikat. Nah, itu. Akhirnya saya sudah menyampaikan mulai awal bahwa kalau belajar sendiri, petugas itu tidak yakin karena pasti ditanya, "Mana buktinya panjenengan bahwa sampean itu belajar sendiri?" Kan kita nggak tahu. Bisa. Nah, itu bisa apa tidak kita kan nggak Nggak tahu. tahu. Nah, makanya saya menggunakan sertifikat itu mewujudkan bahwa meyakinkan bahwa oh ini betul-betul belajar. Diyakinkan pasti bisa kalau sertifikat sudah keluar kan, Betul, seperti betul, itu. betul. Nah, akhirnya mau nggak mau saya mengevaluasi kinerja itu, akhirnya saya rubah. Tadi saya haruskan kalau baru harus menggunakan sertifikat kursus pengemudi yang biar sudah tidak memperlambat itu, Pak. Nah, itu Biar cepat semuanya gitu. Oke. Apakah punya sertifikat terus tidak diuji di sini, Pak? Tetap kita uji. Oh, tetap ya. Tetap kita uji karena sertifikat itu kan hanya untuk menentukan orang ini bisa dan tidaknya untuk pengendara atau mengemudi. Tapi kalau kelulusan berarti kan terkait dengan kompetensi. Kompetensi seseorang. Gitu. Nah, itu. Jadi kalau sudah ke kursus kita ya enggak ujuk-ujuk kelulusan, tidak. Makanya kita gitu ya? tetap ujian, tetap. Nah, kalau saya yakinkan kalau misalkan yang bersangkutan ini disiplin dengan mengemudi cara berkendaranya, saya pastikan untuk yang di Satpas mencari SIM lebih mudah yang bersangkutan. Itu. Betul. Jadi anggapannya bahwa pihak kursus itu bekerja sama dengan Satpas SIM nih, Pak ya? Iya, Satpas. Itu salah karena ada beberapa tempat kursus. Nah, agar supaya pembuat SIM A itu punya sertifikat, alasannya tadi, satu, memastikan bahwa pemohon itu benar-benar bisa menguasai kendaraan. Itu, jadi pernah ada kejadian orang yang mengaku paham ternyata mengalami insiden sini, begitu loh. Nah, itu akhirnya pelayanan lambat. Betul. Banyak yang antri, akhirnya komplain, begitu. Jadi pihak Satpas ini itu menganjurkan untuk agar yang membuat SIM A itu punya sertifikat mengemudi atau kursus mengemudi. Ya minimal bisa mengendalikan kendaraan lah, begitu. Karena di sini juga apakah punya sertifikat terus tiba-tiba lulus? Ya tidak juga, karena memang harus dites soal rambu-rambu gitu lah ya. Kompetensi lah, begitu. Aturan-aturan kepolisian seperti itu, teman-teman. Jadi penjelasan soal punya sertifikat itu memang mutlak, gitu Pak ya? Iya. Memang mutlak. Nah, kembali lagi ke
umpama saya punya SIM C Pak, Oke. tiba-tiba buat SIM B, itu bisa apa enggak? Kalau SIM C ini ranahnya kan ke roda 2. Oke. Kalau SIM B ini tidak ujuk-ujuk langsung SIM B, tapi harus ke A dulu. Dulu. Ya, itu tahapannya Oh, ke iya. A. Nanti 1 tahun atau 12 bulan itu baru bisa ditingkatkan nantinya. Oh, naik Seperti- tingkat Pak ya? Ya, naik tingkat Oke, oke, seperti siap, itu. siap. Nanti tidak bisa saya memiliki SIM C, terus saya ngajukan lagi SIM B, ini nggak bisa. Oke, dipastikan yang bersangkutan harus memiliki SIM A dulu. Nanti setelah 12 bulan bisa diajukan lagi untuk ke peningkatan golongan atau B1. Oh, ke B1. Seperti itu. Di akhir dialog NTV dengan Bapak Agung ini sedikit saya ulas lagi bahwa bagi anda yang mau buat SIM, jangan titip seseorang. Jadi langsung ke sini. Nanti kalau ada kesulitan bisa WA atau telepon ke pihak kepolisian. Sudah ada tertera di banner-banner di depan kantor ini. Sekali lagi, kalau Anda merasa bahwa SIM A itu kata Pak Agung membuat baru 120, Anda bayar 500, 400, 600, ya itu makelar menurut saya. Jadi lebih baik ke sini, jangan lupa tetap kursus. Nah, oh iya Pak, kalau memang orang tidak pernah kursus sama sekali, terus dia bisa Pak membeli sertifikat ke tempat kursus itu Pak, itu kan bisa Pak. Kalau masalah itu kami kurang tahu. Bukan wewenang sampean. Bukan wewenang kita. Oh, iya. Yang penting pada intinya yang bersangkutan memohon ke sini persyaratan dengan lengkap. Nanti kalau suatu saat ternyata kita ujikan terjadi insiden misalkan, ya kita evaluasi, kita berikan peringatan untuk yang mengeluarkan dari kursus. Oh itu ya, apa yang nanti kan diujikan? pasti ada sanksi ya? Pasti ada. Jadi ibaratnya apa yang dikerjakan di sana apakah betul-betul sudah diterapkan sesuai SOP kursus seperti itu. Jadi itu. Tadi kalau kita mengetahui ke sana nanti dikira ada kerja sama. Ya, padahal tidak. Ya meskipun di masyarakat mengatakan bahwa tempat kursus ABC itu kerjasama dengan pihak kepolisian. Kan tidak ada Pak ya? Tidak ada. Kami pastikan tidak ada. Tidak ada. Jadi itu bukan bentuk kerjasama, cuman itu aturan yang harus diterapkan kepada pemohon SIM A. Nah, SIM C sendiri apakah perlu sertifikat? Tidak. Kan tidak Pak ya? Tidak. Cuma dites Pak ya? Tetap. Cuma dites. Nah, dites itu kendaraan masing-masing atau kendaraan dari lantas Pak? Kalau sesuai aturannya itu kendaraan dari lalu lintas dari atau lalu lintas, dari Pak? satpas itu Dari yang satpas sudah sendiri. disediakan. Namun kami sendiri kan juga tidak sesaklek aturan itu. Kami sendiri juga memberikan peluang. Jadi yang kami khawatirkan kan banyak di kalangan masyarakat Kota Probolinggo ini intinya banyak yang menggunakan matic. Nah, sedangkan kita sendiri di sini penyediaannya manual. Ya, manual. Iya. Nah, jadi kadang kan orang kan kebiasaan matic dikasih manual nggak bisa. Nggak bisa. Makanya saya menginginkan saya bisa membantu dengan syarat. Jadi syaratnya apa? Ya mungkin yang mereka kendaraan apa yang kiranya bisa nanti lolos. Jadi kami bebaskan. Enak malah Pak ya. Nah, enak. itu intinya kita ke sana. Jadi kami tidak menghambat kerjanya mereka, kami memberikan solusi. Bukan berarti kita menggurui atau membujui Pak. Tidak. Tadi tetap kami sarankan kalau memang sampean menginginkan kendaraan yang sudah disediakan, nggih monggo. Kalau misalkan menggunakan kendaraan pribadi, nggih monggo. Nah, kalau kadang di sini kebanyakan yang lulus itu ya sebagian besar itu membawa kendaraan sendiri. Seperti Karena itu. sudah familiar Pak. Paham dengan kondisi. Betul. Okay, kalau pakai kendaraan dari Satlantas ini kan tidak paham Pak. Ya, Apalagi perlu adaptasi. Iya, tidak metik gitu Pak. Ya, seperti itu. Ya bingung Pak. Begitu. Begitulah perbincangan saya Agus Salim dengan Bapak Agung. Mungkin Pak Agung ada himbauan Pak Agung ke masyarakat Pak Agung. Okay. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami selaku kami petugas yang di Satpas. Kami menghimbau dan memberikan informasi
kalau apabila nanti panjenengan ini merasakan kesulitan, jangan menggunakan orang lain di luar petugas ya. Jadi langsung ke petugasnya. Jadi kalau misalkan komplain itu langsung tepat sasaran ya. Jadi tidak nanti ujuk-ujuk daftarnya ke petugas, nanti komplainnya di luar, tahu-tahu orang luar yang masuk ke kita. Jadi nggak nyambung. Atau daftarnya ke orang luar, komplainnya petugas. Nah, itu juga pernah terjadi. Tapi alhamdulillah selama ini sudah tidak ada. Setelah kami yang dituakan di sini, alhamdulillah sudah tidak seperti yang dulu. Jadi kami menghimbau pada masyarakat Kota Probolinggo khususnya, ini sebagai ilmu atau pengetahuan panjenengan, menambah wawasan. Kalau mengurus SIM jangan menggunakan calo, tapi uruslah sendiri ya, langsung ke petugasnya. Juga di situ juga sudah jelas kok mekanismenya. Betul. Juga terpampang semua ya. Jadi kalau ada kesulitan bisa disampaikan, Pak, kesulitannya saya di ujian teori, nanti bisa disampaikan, bisa nemui kami. Kalau misalkan panjenengan nanti merasa ada dirugikan oleh pihak-pihak luar, segera hubungi kami biar kami nanti cepat mengambil keputusan. Betul, itu. Betul. Jadi kalau Anda merasa gagal untuk tes, ya ada solusi lah dari Pak petugas di sini untuk mengkursus sedikit lah bahwa ini begitu gitu Pak. Okay. Jadi bukan terkait biaya ya, karena Anda tidak lulus tes itu bukan berarti kosong, tidak. Nanti uang Anda itu dikembalikan sampai Anda itu lulus. Bahkan kalau Anda kalau Anda tidak lulus 4 kali itu tidak apa-apa. Karena apa? Karena ada yang 9 kali tidak lulus, tapi akhirnya lulus gitu Pak ya. Akhirnya lulus. Jadi dikasih solusi sama petugas di sini. Saya Agus Salim. Saya Bribka Agung Waluyo. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. NTV